Kekisruhan mewarnai penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2020 di Jakarta dan berbagai daerah. Pengamat menyebut kekisruhan bisa diantisipasi, maksud kami, jika pemerintah maksimal melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Saya jelaskan ya. Protes Hotmar Sinaga, orang tua siswa, terjadi saat Dinas Pendidikan DKI Jakarta sedang menggelar konferensi pers. Hotmar hanyalah contoh orang tua calon siswa yang kecewa dengan penerapan syarat usia dalam PPDB jalur zonasi. Sebelum Hotmar, ratusan orang tua calon siswa yang tergabung dalam Forum Orang Tua Murid DKI Jakarta lebih dulu berunjuk rasa di depan Balai Kota Jakarta. Mereka mendesak petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru PPDB 2020, terutama soal jalur zonasi dengan usia diperbaiki. Karena membuat orang tua calon siswa kesulitan mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Meskipun jalur zonasi dengan usia menuai polemik luas, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyarankan orang tua yang anaknya gagal lewat jalur zonasi agar mendaftar kembali melalui jalur prestasi. Ya, masih ada jalur prestasi. Di jalur prestasi, tadi sudah saya informasikan bahwa bagi calon peserta didik yang belum ada di jalur zonasi atau belum keterima di jalur zonasi, dapat melakukan kembali di jalur prestasi. Jalur prestasi seperti yang saya informasikan tidak melihat usia, karena seleksi pertamanya adalah seleksi nilai akademis. Artinya nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 yang dikalikan nilai akreditasi. Jadi tidak melihat usia. Jadi mereka yang kemarin belum diterima di jalur afirmasi karena usia, maka dapat melakukan atau diberikan kesempatan lagi di jalur prestasi. Di Jakarta, karena demografi kota Jakarta yang unik, maka kita tidak menggunakan jarak mengukur langsung, tapi berbasis tadi diatur dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah, dengan mengukur jarak dari rumah ke sekolah dengan batas kelurahan, dengan irisan kelurahan. Menurut pengamat pendidikan Doni Kusuma dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, kisruh PPDB yang terjadi di banyak daerah, salah satunya dipicu kurangnya sosialisasi aturan kepada para orang tua siswa. Ada 3 hal. Jadi Permendikbudnya sendiri sebenarnya perlu diperbaiki lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam eksekusi di lapangan itu kurangnya sosialisasi dengan orang tua atau pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, Kemendikbud perlu lebih mensosialisasikan peraturan ini kepada pemerintah daerah. Karena ada beberapa porsi pemerintah daerah yang mereka bisa mengelola, mengatur kebijakan tentang zonasi ini. Jadi ada 3 hal ini, Mbak, yang menurut saya menjadi akar persoalan kenapa sejak 2017 kebijakan zonasi ini menuai persoalan terus-menerus. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun 2020 berlangsung melalui 4 jalur. Sesuai Permendikbud nomor 44 tahun 2019, PPDB melalui jalur zonasi diatur minimal sebanyak 50% kapasitas dengan menimbang jarak domisili dengan sekolah. Jalur kedua, jalur afirmasi untuk calon peserta didik dari keluarga tidak mampu paling sedikit 15%. Jalur ketiga untuk mengakomodasi perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5%. Dan jalur 4, yakni jalur prestasi, merupakan sisa kuota jalur 1, 2, dan 3 dengan menimbang nilai ujian sekolah dan penghargaan. Dalam catatan Kompas, sejumlah permasalahan mewarnai pendaftaran PPDB 2020 di seluruh Indonesia. Di antaranya, jumlah lulusan SMP lebih banyak dari kapasitas SMA negeri. Gangguan pada laman daring PPDB. Calon siswa membludak hanya pada sekolah tertentu, titipan calon siswa dari pihak tertentu, penambahan jumlah rombongan belajar melebihi ketentuan, dan
penggunaan surat keterangan domisili palsu. Khusus wilayah DKI Jakarta, persoalan juga bertambah terkait polemik jalur zonasi dengan syarat usia. Tim Liputan, Kompas TV.